Yes, pertanyaan pertama, udah 8 bulan masa pandemi, job manggung gimana? Apakah dapat job di luar manggung? Job manggung hilang semua, nggak ada job manggung sama sekali. Cuman kemarin beberapa bulan ke belakang kemarin sudah mulai ada off air yang dilaksanakannya secara private party dan sesuai dengan peraturan protokoler. Jadi sedikit membantu lah seperti itu. Kedua, bisnis gimana setelah 8 bulan masa pandemi? Udah buka lagi apa belum? Kan terakhir bilangnya dipindahkan ke rumah. Nah, sekarang gimana? Alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan. Jadi kemarin 4 bulan aja no. Eh, di 5 bulan Reza kerja dari rumah untuk kafe dan baru 2 bulan ini kita baru jalan untuk open store-nya lagi. Dan alhamdulillah sudah mulai recovery, semuanya sudah mulai aktif lagi ya, walaupun memang ada beberapa menu atau ada beberapa makanan yang sengaja kita hilangkan dari menu untuk menghindari konsumen-konsumen yang harus makan di tempat, karena peraturan itu belum diizinkan sekarang di daerah Eja ini. Jadi di sini itu kemarin terakhir waktu PSBB yang baru kita dimulai buka dari jam 8 pagi dan paling malam itu jam 6 sore. Jadi itu sedikit kemarin sedikit ada perubahan lagi tuh di situ. Jadi makanya kenapa kita tidak membuat makanan-makanan yang siap saji untuk ready di dalam toko. Jadi kalau mereka mau pesan-pesan harus PO dulu dan kita kirim via delivery ojek online. Ketiga, Reza ada project lagu baru ya. Jelaskan prosesnya, karya siapa, cerita lagunya. Jadi Eja sebenarnya ada 2 project. Ada 3 project lagu yang sedang Reza kerjakan sekarang. Yang sudah on editing itu ada 1 lagu dari King Nasar yang Eja recycle. Eja nyanyikan ulang dan Eja bikin klipnya juga. Kemudian ada 1 lagi lagu Eja kerjasama sama salah satu musisi di Turki gitu. Jadi kita melakukan recording di negara masing-masing, kemudian file Eja kirim ke Turki untuk di edit, untuk di mixing dan segala macem, dan dia yang mempersiapkan untuk press release-nya nanti. Jadi Eja kemarin ada satu lagu yang dia ciptakan, dia menyanyikan dengan bahasa Inggris dan Eja menyanyikan dengan bahasa Indonesia. Jadi 1 lagu ini menceritakan tentang keindahan dunia, tentang rasa bersyukur yang besar kepada Allah, dan tentang kebahagiaan kita sebagai seorang manusia yang terus-menerus dikaruniai kehidupan yang indah oleh Allah. Jadi seperti itu. Dan 1 lagi, insya Allah kemarin itu ini proyekan yang nggak sengaja sebenarnya. Ini proyekan nggak sengaja. Eja diberikan challenge, kemudian Reza membuat sebuah konten YouTube bersama Mas Andi Rianto. Di sana Eja akhirnya iseng dan beliau dengan sangat cepatnya beliau menemukan sebuah kumpulan melodi indah yang akhirnya beliau menjanjikan akan dijadikan lagu untuk Reza, dan itu Reza masih menunggu gitu. Aja masih nunggu, mudah-mudahan lagu itu bisa segera sampai ke tangan labelnya Eja, kemudian bisa segera diproduksi dan bisa segera dirilis secepatnya mungkin, seperti itu. 4, rekaman di masa pandemi gimana? Bedanya di mana? Sebenarnya untuk perbedaan yang drastisnya nggak ada, cuman untuk safety-nya aja di sana. Jadi untuk mic, kemudian semua alat-alatnya itu sudah di istilahnya di cover sama disinfektan, kemudian segala peralatan medis yang istilahnya bertujuan untuk mengamankan supaya tidak ada bakteri, tidak ada virus, kuman dan lain-lain, karena kan of course mic itu kan dipakai oleh banyak orang gitu loh. Jadi mungkin kemarin yang sedikit berbeda, mereka nambah covernya lebih tebel gitu aja. Cuman untuk kegiatannya ya nggak ada jauh beda, karena kalau recording kan kita cuman masuk ke dalam studio sendirian, cuman sama operator, mungkin ada 1 vocal director di luar, itu aja. Jadi
tidak ada yang signifikan secara perubahannya, cuman lebih safety aja, lebih safety. Kemudian kitanya lebih menjaga aja, jadi supaya banyak minum. Kemudian kan kita pegang-pegang mungkin ada besi dan lain-lain, jadi kita menggunakan hand sanitizer-nya lebih sering gitu aja sih. Reza kan sudah lamaran dan berencana menikah. Kalau boleh tahu kapan dan di mana? Untuk kapannya, Reza insya Allah memilih kita berdua memilih bulan Januari 2021. Untuk tanggalnya nanti aja akan infokan sesegera mungkin, karena kita masih berunding untuk dapat tempat yang memang benar-benar dapat izin gitu loh. Kemudian lamaran di masa pandemi otomatis nggak ngundang banyak orang, itu seperti apa prosesinya? Jadi kan Eja ini untuk pelaksanaannya nanti akad dan resepsi itu akan dilaksanakan di Purwokerto, Jawa Tengah, karena di adat Eja dilakukan di kota dari si mempelai wanita. Kemudian nanti after dari sana akan ada, insya Allah mudah-mudahan akan ada acara unduh mantunya baru di sini di Bekasi, di rumah Eja. Jadi itu akan ada, kalau kita dapat izin mungkin ada sekitar henna night, ada akad, ada resepsi, ada unduh mantu. Jadi ada sekitar 4 rentetan acara yang akan terjadi, dan ini Eja belum tahu apakah semuanya ini bisa terlaksana. Yang sudah pasti sih akad dan resepsi. Untuk henna night kita masih 50-50, karena itu kan benar-benar malam pelepasan masa lajang buat si cewek gitu loh. Jadi mungkin akan happy dan banyak orang gitu. Jadi Eja belum tahu apakah Valda akan melaksanakan itu apa enggak. Dan untuk unduh mantunya yang di rumah dari pihak Reza ini, sekarang kita sudah melakukan beberapa, karena di Jakarta kan lebih ketat ya. Di Jakarta lebih ketat dan lebih istilahnya banyak peraturannya banget. Dan kemarin kita udah sempat survei beberapa tempat, tapi yang memang mendapatkan izin untuk mengundang banyak orang itu hampir nggak ada. Jadi paling banter itu 200 orang, dan itu kemarin masih jadi bahan pertimbangan buat kita gitu. Kemudian lamaran banyak orang ini seperti apa? Jadi kemarin untuk prosesi lamarannya itu cuma dihadirin keluarga aja, dan itu pun kemarin agak sedikit alot karena harusnya kita laksanakan di Purwokerto, tapi karena di Purwokerto itu lockdown dan nggak bisa melaksanakan acara, even cuman acara undang makan tok di dalam rumah itu nggak dapat izin dari pemerintah kotanya. Jadi ya udah, kita waktu itu kita pindahkan ke kota Majenang yang jaraknya sekitar 2 jam dari kota Purwokerto, dan itu cuma dihadirin sama keluarga. Eja berangkat dengan keluarga inti Eja, kakak, adik, mama, abi, kemudian sama beberapa tim sedikit untuk meliput. Dan itu pun di tempatnya Valdanya sendiri juga diminimalisir, yang datang juga cuman keluarga inti aja. Jadi kita juga tidak lama prosesinya, mungkin sekitar kemarin 2 jam lah. Cuman 2 jam, setelah itu kita harus udah selesai gitu loh. Jadi ya memang agak sedikit repot, tapi ya mau nggak mau, karena ini sudah niatan baik ya harus tetap dilaksanakan. Mau bagaimanapun hambatannya, insya Allah aja yakin, karena ini kan niatan baik, ini tujuannya baik, pasti Allah juga bakal ngasih kemudahan untuk itu gitu. Semoga sudah selesai, amin. Seperti apa? Sebar berapa undangan dan bakal undang teman-teman dia atau Lida? Jadi gini, ini kan yang tadi aja udah jelaskan ya. Jadi acaranya itu akan ada 4. Yang satu ada malam henna night, ini acara perempuan. Kemudian ada akad nikah, resepsi, dan unduh mantu. Jadi Eja belum tahu apakah akan membagi, karena of course semua keluarga pengen datang di semua rentetan acaranya. Tapi balik lagi, ini karena sekarang kita lagi karena kita sekarang lagi di masa pandemi yang nggak bisa kita kontrol gitu loh. Ini hal yang banget nggak bisa kita kontrol, dan Eja beserta keluarga besar
beserta keluarga besar Valda semuanya sudah memikirkan akan memilih menggunakan skala prioritas siapa-siapa yang harus hadir dan siapa-siapa yang istilahnya bisa ditoleransi untuk tidak hadir gitu loh. Jadi Eja belum tahu untuk jumlah undangan mau berapa, Eja nggak bisa gambarkan itu. Kemudian apakah akan mengundang teman-teman DA atau LIDA, maunya Eja seperti itu. Dan Eja rasa untuk mereka berangkat ke Purwokerto itu agak sedikit riskan ya. Kita kan ke satu, kita juga menghindari kerumunan, kita menghindari keramaian. Kalau Eja nggak tahu nih, kalau Eja umpamanya bawa anak-anak LIDA, bawa anak-anak DA untuk hadir di acara Eja, takutnya mungkin nanti tamu-tamu undangan ini akan histeris, atau mungkin mereka akan akhirnya nggak bisa kontrol. Sedangkan kita kan sekarang di sini aja kita diharuskan untuk menjaga, dan kita kadang kan untuk nolak orang minta foto itu kan agak berat ya. Jadi Eja sih kemarin udah ngobrol bersama manajemen, udah ngobrol sama orang tua, sama pihak Valda, kemungkinan besar tamu-tamu untuk teman-teman LIDA, DA, kalau memang memungkinkan mereka bisa datang, Eja akan undang di acara yang unduh mantu, yang di Bekasi, yang di Jakarta. Sedangkan untuk yang acara Purwokerto itu kita akan prioritaskan untuk keluarga-keluarga kita, keluarga inti Eja, keluarga inti Valda, supaya di sana lebih berasa hikmatnya, lebih berasa kekeluargaannya seperti itu. Dan untuk yang unduh mantu itu kan sebenarnya filosofinya unduh mantu itu kan acara penerimaan Valda di dalam keluarganya Eja, dan itu Eja rasa lebih cenderung ke happy. Jadi Eja akan membuat konsep acara yang mungkin akan berkonsep seperti dinner party seperti itu. Jadi itu pun masih kita godok secara matang, karena sekali lagi kita sekarang benar-benar ada di masa pandemi yang kita nggak bisa kontrol dan setiap saat berubah gitu loh. Jadi kita berusaha untuk ada di satu jalur yang ya udah itu, dan nggak akan bisa digoyang-goyang. Mungkin nanti akan berubah, peraturannya akan begini, ini akan begini. Jadi kita tetap mengikuti apa peraturan dasarnya, supaya apa yang kita tentukan sekarang ini nggak nanti di endingnya saat acaranya berubah lagi gitu. 8, nanti mau pakai adat dari mana? Adat dari daerah mana? Kalau adat Eja sama Valda karena kita dua-duanya dari keluarga Arab, kita jamaah, dan kita kemarin sudah membahas ini bersama desainer kita akan menggunakan adat, bukan adat ya, jadi temanya itu International Arabic gitu loh. Jadi mungkin Eja lagi mengusahakan Eja akan menggunakan pakaian Pangeran Arab nanti, dan Valdanya juga nanti akan menyesuaikan dengan bajunya dia yang elegan. Eja juga nggak tahu, pokoknya kan kita untuk baju ini kan kita serahkan semuanya sama desainer. Jadi Eja kerjasama sama beberapa desainer, ada Om Herman Wari, ada Akram Nahdi, kemudian ada Mua yang memang nanti menghandle Valda sendiri. Jadi Eja sih terfokus sama dirinya Eja, dan apa yang nanti dipakai Valda yaitu dirembuk sama tim keluarganya Valda sendiri gitu. Apa yang membuat kamu yakin dengan calon istri? Yakin nggak yakin itu masalah hati gitu loh. Jadi ini Eja sudah sampai di level benar-benar menyerahkan semuanya sama hati, dan Eja nyaman. Eja merasa bahwa dia adalah sosok yang maksudnya bisa membantu Reza, bisa mensupport Reza. Dia paham istilahnya pekerjaan Eja, dia mengerti, sudah tahu keadaan keluarga, jadi Eja sudah tidak bisa istilahnya menyimpan kata-kata yakin di satu kata tertentu gitu loh. Jadi semuanya udah balik lagi masalah hati, jadi itu udah nggak bisa dijabarin lagi. Eja sudah benar-benar istilahnya memilih Valda untuk benar-benar menjadi pendamping hidupnya Reza, seperti itu. Oke ya. Pertanyaan ke-9, belum lama ini kan Meli juara 1 LIDA, sementara Gunawan juara 2. Kamu melihat dua sosok penyanyi itu gimana? Reza melihat Meli dan Gunawan. Sebenarnya Eja tuh kemarin agak sedikit dibilangnya ya, nyesel juga karena Eja tidak bisa hadir
di acara Grand Final dan menyaksikan penobatan mereka menjadi juara 1, 2, 3, dan bahkan Eja tidak bisa menemani salah satu kontestan untuk berduet. Itu sebenarnya di satu sisi Reza juga berat, tapi Reza juga punya kepentingan pribadi yang penting, sama pentingnya gitu loh. Jadi Reza kalau dibilang Meli, Gunawan, Hari, sebenarnya mereka ini adalah anak-anak muda yang secara kemampuan bernyanyinya sudah di atas rata-rata, dan Reza memang sangat-sangat setuju sekali dengan pilihan Indonesia untuk memilih Meli sebagai juara 1, karena Meli itu dia itu secara pembawaan, dia secara vokal, secara stage act-nya dia, secara mimiknya dia, secara all of the dibilangin semua kebutuhan dia di atas panggung itu sudah mumpuni gitu loh, dia sudah punya gitu. Jadi Reza sih sangat-sangat setuju sekali dan benar-benar memberikan jempol pada semua masyarakat Indonesia yang sudah memilih Meli sebagai juara 1 LIDA. Di samping memang anaknya anaknya sudah punya bakat, terlihat sekali Meli itu anak yang sangat-sangat mau belajar dan dia selalu ingin mengupgrade dirinya. Itu yang Eja suka dari Meli. Sedangkan kalau Gunawan ini dari awal mula Reza ketemu sama dia, dan Reza kebetulan adalah salah satu juri yang waktu dia audisi Reza ada di sana gitu loh. Dan dari awal aja ketemu sama dia udah sampein sama King Nasar sama Nita Talia waktu itu bahwa ini anak something gitu loh. Ini anak punya sesuatu yang let's say kita bilang Faul deh. Seperti Faul itu ada something. Faul itu punya sesuatu, dan ini terulang di Gunawan. Gunawan itu punya cengkok yang kalau orang istilahnya nggak lihat muka, tahu itu Gunawan yang nyanyi. Suara begitu Gunawan yang bisa gitu loh. Jadi dia punya sesuatu yang tidak dimiliki Meli dan tidak dimiliki Hari. Jadi semuanya, makanya dia bilang ketiganya adalah anak-anak yang mengikuti istilahnya mereka yang sudah mempunyai bakat nyanyi di luar rata-rata gitu. Jadi Reza sangat setuju sekali dengan adanya kemarin Meli juara 1, Gunawan juara 2, dan Hari juara 3. Jadi ini paket komplit untuk LIDA 2020 yang insya Allah mudah-mudahan mereka akan mampu mempertahankan kualitas mereka after kejuaraan mereka ini. Dan itu adalah hal yang dituntut oleh semua masyarakat Indonesia karena mereka terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Of course mereka harus membuktikan itu bahwa mereka juara dan memang benar-benar layak untuk dijadikan juara gitu. Jangan kalau udah juara terus tiba-tiba nyanyinya beleot nggak jelas. Jadi itu sekarang proses belajar mereka, proses perjuangan mereka sudah dimulai dan baru dimulai. Mereka harus berusaha untuk bertahan, mereka harus berkarya, mereka harus menunjukkan kualitas mereka dari tahun ke tahun supaya lebih saat mereka berjumpa sama anak-anak yang baru, Meli, mereka akan diidolakan oleh generasi-generasi yang baru seperti itu. Ke-10, kalau pandemi berakhir Eja mau kemana? Eja mau pergi sama keluarga, mau jalan-jalan. Jadi kita kan selama ini udah terkurung di dalam rumah sekian lama ya. Papa, Abi, Mama, terus adik-adik, ponakan, semua kita cuman ya udah di dalam rumah bikin ini bikin itu, tapi kita sudah rindu suasana luar. Dan mungkin nanti insya Allah kalau mudah-mudahan sudah ada Valda, ya Valda akan ikut sama kita untuk refreshing, untuk menuju tempat indah yang menyejukkan mata dan membuat pikiran fresh. Itu sih.